Oke, setelah kita berhasil, membuat endpoint login-nya, selanjutnya di sini kalau teman-teman lihat, kita belum generate sebuah token yang nanti akan kita gunakan untuk, mengakses endpoint-endpoint yang perlu autentikasi dan otorisasi. Di sini kita baru ngasih tahu bahwa login-nya itu berhasil. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah men-generate token-nya. Nah, bagaimana cara kita men-generate token-nya? Kita akan buka di bagian dokumentasi di PHP JWT ini dari Firebase, karena kita sudah melakukan instalasi dari library-nya dan kalau teman-teman intip, lagi di bagian, PHP sorry di Composer JSON-nya, di sini library-nya sudah ke-install teman-teman, Firebase, PHP JWT-nya sudah ada, selanjutnya di sini kita tinggal menggunakan atau tinggal pakai saja. Nah, di sini, cara pakainya cukup, sederhana teman-teman. Jadi teman-teman siapkan key-nya. Di sini untuk key-nya teman-teman bisa gunakan atau bisa tulis key-nya sesuai dengan kebutuhan dan pastikan ini rahasia untuk key-nya. Lalu untuk payload-nya di sini teman-teman bisa siapkan, data apa aja yang mau teman-teman taruh di bagian tokennya. Lalu, selanjutnya di sini kalau kita intip, kita bisa menggunakan JWT, lalu static method encode, lalu kita masukkan payload, key, sama algoritma, hashing-nya atau algoritma encode-nya. Jadi untuk generate tokennya cukup seperti ini, sangat-sangat simpel, kita langsung praktekkan teman-teman. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan, use, Firebase JWT-JWT-nya, di sini kita akan taruh di bagian atas. Terus kalau udah kita akan kembali ke bagian bawah teman-teman. Di sini kita akan sebelum nge-return, di sini kita akan buat key-nya terlebih dahulu. Di sini ada key, key-nya ini, karena key-nya ini adalah rahasia, jadi kita jangan menuliskan, key-nya di sini. Baiknya kita akan tulis key-nya itu di bagian .env-nya. Jadi di sini saya nggak akan hardcode seperti ini untuk key-nya, jadi saya akan tulis value-nya itu di bagian, .env-nya. Nah, jadi di sini saya akan buka di bagian .env-nya, lalu, di sini saya akan taruh di bagian bawah, lalu saya akan menuliskan di sini JWT, namanya adalah secret. Sini untuk value-nya ini, JWT secret, sangat, rahasia. Oke, untuk value-nya saya akan tuliskan seperti ini teman-teman, rahasia. Oke, kita save. Jadi, kita akan taruh value-nya itu di bagian .env, namanya atau key-nya itu JWT secret. Nah, sehingga nanti di bagian, controller-nya kita nggak menuliskan hardcode di sini, tapi kita akan, panggil metode env, lalu kita akan panggil key-nya aja. Berarti di sini JWT secret. Oke, di sini biar kita ke atas. Lalu yang kedua, di sini kita akan membuat, payload-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini berarti saya akan menggunakan variabel payload sama dengan kita akan membuat sebuah objek. Lalu di sini ada ID yang kita akan simpan user ID-nya berarti di sini, $member dari member yang kita ambil dari database, lalu kita simpan ID, sama di sini ada IAT atau issued date. Nah, issued at gitu kan. Nah, di sini, kita akan nyimpan sebuah data bahwa, biar ngasih tahu bahwa kapan token ini di-generate. Saya akan menggunakan metode atau function dari, PHP yaitu time untuk me-generate sebuah timestamp. Dan kalau sudah di sini, kita butuh algoritma hash-nya di sini. $hash sama dengan di sini kita akan menggunakan hash default dari, JWT-nya itu HS256. Oke. Kalau sudah di sini, kita bisa menggunakan atau men-generate tokennya di sini berarti
token sama dengan JWT. Nah, di sini kita pakai encode, lalu di sini dia butuh beberapa parameter. Di sini kalau teman-teman lihat ada payload, key, sama algoritma buat encode-nya. Jadi di sini tadi payload dulu, di sini payload, lalu di sini ada $key, lalu yang terakhir ada $hash-nya yaitu hash. Oke, kalau udah dia akan mengembalikan sebuah token dan token itu kita akan kembalikan ke klien. Berarti di sini data, biar teman-teman nggak bingung, berarti di sini saya coba enter dulu. Di sini harusnya ada datanya yaitu sebuah token yang akan kita kembalikan. Oke, ini masih ada error teman-teman. Ini harusnya nggak pakai titik dua ya, titik koma tapi koma aja. Oke, di sini kita sudah membuat logic untuk generate tokennya. Kita akan coba cek dulu, nanti kita akan recap. Oke, di sini kita akan langsung melakukan pengecekan. Ketika login berhasil, nah, selain kita mengirimkan sebuah message, kita juga mengirimkan sebuah data dan datanya ini sudah berbentuk sebuah token. Nah, sekarang kita lihat apakah datanya ini sesuai dengan yang kita generate di sini, teman-teman. Ada ID sama ada IET. Kita akan coba cek di bagian website dokumentasi dari JWT-nya. Di sini kita bisa intip, kita hapus, lalu di sini kita masukkan. Di sini kalau teman-teman lihat, ada algoritma hash-nya di sini 256, lalu di sini untuk payload-nya ada ID 1 sama IET-nya di sini timestamp gitu ya. Dan di sini untuk verify signature-nya kita bisa masukkan ini, JWT, ini JWT secret sangat, rahasia. Oke, sekarang kita cek lagi di bagian sini. Oke, di sini verify signature. Sekarang kita coba pastikan value atau tokennya. Nah, di sini sama nih, dan ini juga signature-nya udah benar ya, ini sesuai dengan yang kita tulis di bagian .inp-nya teman-teman di sini. Oke, sekarang kalau misalnya yang login bukan Udin tapi Kosasih, harusnya di bagian payload itu adalah Kosasih ini adalah 3 ya. Jadi harusnya kalau kita lihat di bagian jwt.io-nya, di sini teman-teman bisa lihat payload itu bukan 1 tapi 3. Oke, sekarang kita login dengan kredensialnya Kosasih. Nah, oke, send, dan kita mendapatkan tokennya. Kita intip lagi di bagian jwt.io-nya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat ID-nya sudah 3. Ini adalah kredensial daripada si Kosasih. Artinya apa? Artinya kita sudah berhasil membuat atau mengenerate sebuah token dengan bantuan daripada PHP JWT dari Firebase. Nah, di sini kita akan coba recap teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita menyiapkan sebuah key. Di sini teman-teman bisa simpan key-nya itu di bagian .env teman-teman. Di sini kenapa? Karena ini sangat rahasia. Jadi jangan sampai key-nya ini ke push ke GitHub. Jadi kita taruh di bagian sini. Nanti kita akan panggil key-nya aja untuk value-nya kita store di sini. Lalu kalau udah key-nya kita siapkan, di sini kita siapkan payload-nya, data apa aja yang mau kita simpan di dalam tokennya. Nah, kebetulan di sini kita menyimpan ID-nya aja. Jadi di sini kita bisa ambil dari variabel member ID, lalu di sini IAT-nya. Di sini kita ngasih tahu juga bahwa kapan tokennya ini di generate gitu. Nah, IAT-nya ini juga teman-teman bisa nanti gunakan untuk membuat fitur expire pada tokennya.
Dan yang berikutnya kita siapkan, metode hash-nya. Di sini di bagian metode hash-nya kita menggunakan AS256. Ketika, 3 parameter ini sudah kita siapkan, yang berikutnya kita tinggal memanggil metode atau kelas JWT lalu kita panggil static method, encode-nya. Nah, ingat sebelum teman-teman menggunakan metode ini, pastikan teman-teman sudah nya atau sudah mengimportnya di bagian atas ini, Firebase, /jwt/jwt. Lalu yang berikutnya di sini, kita panggil metode encode-nya, lalu kita masukkan 3 parameter, payload, key, dan juga hash-nya. Nanti dia akan mengembalikan sebuah token dan token ini kita bisa store atau kita bisa kembalikan ke klien yang nantinya tokennya ini kita bisa gunakan untuk mengakses, endpoint-endpoint yang butuh autentikasi dan autorisasi. Nah, jadi itu dia, logic atau, kode untuk men-generate token dengan bantuan di sini kalau kita lihat dengan bantuan Firebase PHP JWT. Nah, nanti kita akan lanjutkan, bagian lainnya pada video berikutnya.